Pasca Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Batanghari kembali normal. Polres Batanghari mengklaim selama arus mudik dan balik Idul Fitri, nihil laka lantas. Polresta Jambi beri layanan bagi pemilik SIM yang masa berlakunya habis saat cuti bersama Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 18 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Riau masih terpantau ramai dilintasi para pemudik yang kembali ke daerah asalnya. Kendaraan yang melintas didominasi roda 4 milik pribadi. Meski puncak arus balik Lebaran telah selesai, namun kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau masih terpantau ramai dilintasi para pemudik yang kembali ke daerah asal. Kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi didominasi kendaraan pribadi yang berasal dari Riau dan Sumatera Selatan serta Jakarta. Terpantau kendaraan pemudik dari kedua arah, baik itu masuk maupun keluar Jambi, membawa barang yang terkait rapi di atas atap mobil. Salah seorang pemudik mengaku dalam perjalanan dari kampung halaman cukup lancar, hanya saja ada kepadatan kendaraan yang melintasi jembatan Batanghari, tepatnya di perbatasan kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi. Pemudik mengaku memilih lebih akhir untuk kembali ke daerah asal, selain untuk menghindari kemacetan pada puncak arus balik, juga dapat berkumpul bersama keluarga lebih lama pada Lebaran tahun ini. Dari Jakarta menuju Riau. Oh, menuju Riau, berarti pulang kampung. Sudah berapa jam Pak perjalanan? Perjalanan sejak kemarin sebenarnya. Tapi tadi malam menginap di Palembang. Tadi pagi baru berangkat dari Palembang. Sementara itu, titik kemacetan yang terjadi di perbatasan antar kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, selain disebabkan adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas, diduga juga dipengaruhi dengan kondisi persimpangan jalan provinsi masuk ke jalan lintas nasional. Sehingga para pengendara yang melaju di jalan nasional harus mengurangi kecepatan kendaraan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pengamat publik dari Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Rio Yusri Maulana, memberikan sejumlah catatan pada pelaksanaan mudik tahun 2024. Menurutnya, penyelenggaraan mudik tahun ini terlalu fokus pada kelancaran arus lalu lintas. Arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024 telah usai, namun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki untuk kelancaran arus mudik Lebaran di tahun akan datang. Salah satu pengamat publik dari Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Rio Yusri Maulana menilai penyelenggara mudik Lebaran tahun ini lebih difokuskan pada kelancaran arus lalu lintas. Sementara, banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan seperti keselamatan penumpang. Selain infrastruktur jalan, kelayakan angkutan mudik Lebaran juga harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, hal ini menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya kecelakaan. Baik, pertama kita harus apresiasi bahwa upaya dalam menyelenggarakan mudik ini tidak mudah. Jadi masyarakat, pemerintah hari ini sudah bersama-sama dapat menyelenggarakan mudik dengan baik. Jadi memang yang perlu jadi perhatian khususnya di Sumatera dan yang berimpact terhadap masyarakat Provinsi Jambi mungkin yang kemarin pada beberapa hari sebelum Lebaran itu ada kemacetan panjang kan yang terjadi di Betung misalnya seperti itu impact dari jumlah kendaraan yang meningkat juga karena memang infrastruktur tol yang belum selesai. Meski demikian, Rio Yusri Maulana juga mengapresiasi langkah konkret pemerintah dalam menyukseskan arus mudik Lebaran 2024 sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi di jalan lintas Provinsi Jambi. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Berakhirnya operasi ketupat Lebaran Idul Fitri, jajaran Polres Batanghari melakukan evaluasi terhadap pengamanan arus mudik dan balik Lebaran. Pihak kepolisian mengklaim tidak ditemukan kecelakaan di wilayah hukum Polres Batanghari. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan pelaksanaan operasi ketupat Lebaran 2024 telah selesai dilaksanakan tepat pada 16 April lalu. Selama 13 hari pelaksanaan pengamanan arus mudik, meski terdapat beberapa gangguan arus lalu lintas di beberapa titik akibat adanya kepadatan aktivitas masyarakat, namun tidak ditemukan adanya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Polres Batanghari, ke depan akan diupayakan perbaikan sarana prasarana umum jalan seperti lampu penerangan jalan, marka jalan, serta rambu-rambu lalu lintas yang dinilai kurang efektif. Rekan-rekan media sekalian, akan dijelaskan bahwa untuk pertama terkait kecelakaan, alhamdulillah selama 13 hari operasi ketupat, baik itu arus mudik maupun arus balik di wilayah hukum Kabupaten Batanghari, alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Langkah perbaikan sarana dan prasarana umum jalan sangat perlu dilakukan guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Selama libur Lebaran, penyedia jasa travel di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat peningkatan pengguna jasa mencapai 30% dari Lebaran tahun lalu. Penyedia jasa travel di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat peningkatan pengguna jasa travel hingga 30% selama libur Lebaran 2024. Pengusaha jasa travel Amri mengatakan pengguna jasa travel miliknya didominasi oleh keperluan mudik dan silaturahmi selama Lebaran. Kenaikan pengguna jasa hingga 30% akan sangat sulit terjangkau bila tidak bertepatan dengan hari libur panjang, sebab sebagian besar warga enggan menggunakan jasa travel jika hanya untuk bertugas atau sekedar jalan-jalan. Jasa travel milik Amri menyediakan 23 armada dengan waktu keberangkatan setiap hari. Adapun untuk tarif jasa travel milik Amri hanya membebankan Rp100.000 per orang untuk rute Nipah Panjang ke Jambi dan sebaliknya. Amri menambahkan peluang bisnis travel di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup menjanjikan, mengingat kebutuhan transportasi semakin hari terus meningkat. Berapa orang, Pak? 70 orang. 70 orang. Itu baik dari Jambi atau dari Nipah Panjang, Pak? Itu dari Jambi. Peningkatannya Berapa? 30%. 30%. Pihaknya berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, sebab libur Lebaran merupakan salah satu keberkahan bagi pemilik jasa travel. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selama perayaan Idul Fitri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jabung Barat menyiagakan personil selama 24 jam. Hal ini untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman warga. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak ditemukan kasus kebakaran selama berlangsungnya perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk selalu waspada dalam mencegah kebakaran. Kadis Damkar Tanjung Jabung Barat Iswardi mengatakan, selama Lebaran tidak ditemukan kasus kebakaran pemukiman warga, khususnya dalam kota Kuala Tungkal. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk meninggalkan rumah dengan keadaan aman ketika bepergian dalam waktu yang lama. Siaga dan selalu menghimbau pada masyarakat untuk waspada terhadap ayat kebakaran. Bulan puasa, kalau kejadian pra kebakaran, misalnya korsleting, listrik, cikal bakal terjadi kebakaran, namun pihak damkar cepat. Meski tidak ditemukan kasus kebakaran selama perayaan Idul Fitri, namun petugas damkar selalu siap siaga untuk langsung turun ke lokasi jika ada laporan masyarakat. Sementara itu, sejak Januari hingga 17 April, hanya terdapat 3 kasus kebakaran. Angka menurun jika dibandingkan di bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara PJ Wali Kota Jambi meminta posko penanganan banjir kembali diaktifkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Tingkat curah hujan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tingginya intensitas curah hujan ini dikarenakan adanya pergeseran angin dari wilayah barat hingga membawa awan penghujan melintasi Provinsi Jambi. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, diprediksi 1 pekan ke depan Provinsi Jambi masih akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Diprediksi hujan ini akan merata di sejumlah wilayah Provinsi Jambi di waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Di tanggal 16 kemarin kami telah menyampaikan himbauan terkait peringatan dini cuaca khususnya di wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 16 sampai tanggal 22 April 2024 terindikasi atau ada potensi beberapa wilayah terjadi cuaca ekstrim khususnya hujan sedang hingga lebat di Provinsi Jambi. Perlu diketahui bahwa sampai sepekan ke depan yaitu tanggal 16 sampai 21 khususnya di Provinsi Jambi masih ada potensi cuaca ekstrim kondisi hujan dengan kategori sedang hingga lebat di hampir semua wilayah di Provinsi Jambi. Dengan masih tingginya curah hujan ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga potensi petir dan angin kencang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sungai Batanghari kembali meluap hingga ke pekarangan rumah warga di Kecamatan Pelayangan dan Danau Sipin, Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi minta semua posko penanganan banjir kembali diaktifkan. Sejumlah rumah warga di Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi kembali terdampak banjir. Banjir tersebut berasal dari luapan Sungai Batanghari akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meminta pihak kecamatan dan dinas terkait untuk siap siaga dalam penanganan banjir, khususnya daerah di pinggir Sungai Batanghari yang menjadi rawan banjir. PJ Wali Kota Jambi mengatakan banjir yang saat ini terjadi merupakan banjir kiriman dari daerah hulu. Terkait hal tersebut, pihaknya meminta semua posko penanganan banjir harus kembali diaktifkan. Sebagai daerah yang posisinya lebih rendah dari daerah-daerah yang lain, tadi dari Kecamatan Pelayangan, Camat Pelayangan melaporkan bahwa hari ini mendapatkan kiriman banjir ketinggian sudah masuk ke 50 sampai dengan 70 cm. Nah, saya minta kepada seluruh tim pengendalian banjir di Kota Jambi ini mulai aktif lagi untuk memantau dan tentu saja menyikapi manakala sudah sampai ke tahapan-tahapan yang lebih tinggi lagi. Sementara itu, diharapkan banjir kiriman ini dapat segera surut sehingga tidak meluap dan masuk ke rumah warga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Batanghari berangsur stabil. Salah satunya cabai merah kini dijual Rp30.000 per kilogram yang sebelumnya sempat tembus di harga Rp90.000. Usai perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang sempat melonjak tinggi, kini sudah berangsur mengalami penurunan. Seperti harga cabai merah yang sempat tembus di harga Rp80 hingga Rp90.000, kini dijual Rp30.000 per kilogram.
Sementara, harga daging ayam broiler kini dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram, serta daging sapi segar yang sebelumnya dijual Rp180.000 kini telah turun menjadi Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari Edi Sabara mengatakan, berdasarkan hasil pantauan di pasar, harga bahan pokok sudah cukup stabil dan berangsur kembali normal, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Keramat Tinggi itu terpantau untuk harga cabai jauh turun, sekarang di 30.000. Kalau daging ayam untuk hari ini di harga 35.000, sementara daging sapi di harga 140. Sementara itu, Edi menambahkan turunnya harga tersebut sudah berangsur terjadi sejak hari Lebaran ketiga Idul Fitri lalu, mengingat ketersediaan pangan di pasar yang begitu mencukupi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Idul Fitri, pemerintah Provinsi Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok dalam kondisi yang aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore Randy. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat serta juga untuk mengendalikan harga? Baik, selamat sore Amsol dan juga pemirsa. Satu pekan pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama sejumlah pihak, mulai dari Bank Indonesia, BPS, dan juga Bulog. Berdasarkan data pemerintah, kecukupan bahan pokok tercukupi untuk seluruh komoditas bahan pangan. Selain itu, harga yang dijual di pasaran juga dalam kondisi yang relatif stabil dan dapat terjangkau bagi masyarakat. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan pemerintah juga, ketersediaan bahan pokok ini dijamin tidak ada permasalahan kelangkaan yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Pemerintah mengungkapkan bahwa lonjakan harga yang terjadi sebelum maupun sudah Lebaran merupakan kondisi yang wajar dan mampu ditangani dengan baik. Kemudian, dalam upaya untuk memastikan kecukupan dan juga ketersediaan bahan pokok dan harganya yang stabil, pemerintah sebelumnya telah melakukan kebijakan intervensi pasar. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan menggandeng sejumlah pihak untuk memaksimalkan hasil yang ingin dituju. Selain bekerja sama dengan sejumlah pihak, pemerintah juga mendorong organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pasar murah bersubsidi. Dalam pasar murah bersubsidi ini, pemerintah mengadopsi subsidi Rp50.000 untuk setiap pembelian paket sembako. Demikian, Amsol. Pemerintah untuk memastikan bahan pokok ini terus dalam kondisi yang aman, baik kepada para pedagang dan juga pihak terkait lainnya, Randy. Ya, baik. Pemerintah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, bukan hanya pemerintah pada level provinsi, juga dengan pemerintah kabupaten kota. Kecukupan bahan pangan ini akan dijamin pemerintah hingga pasca Lebaran agar bisa terjangkau bagi masyarakat dan tidak membebani masyarakat. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Randy Arta atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya PJ Bupati Kerinci Ashraf memimpin apel peringatan Hari Kesadaran Nasional tahun 2024. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. PJ Bupati Kerinci Ashraf memimpin apel peringatan Hari Kesadaran Nasional tahun 2024. Ashraf mengingatkan pentingnya kesadaran nasional sebagai landasan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lapangan perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.
PJ Bupati Ashraf mengingatkan pentingnya kesadaran nasional sebagai landasan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh ASN dan elemen masyarakat. Ashraf berharap apel yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi pasca libur Lebaran dapat memperkuat semangat dan tekad para ASN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apel Hari Kesadaran Nasional tahun 2024 di Kabupaten Kerinci diakhiri dengan melaksanakan tradisi halal bihalal antar ASN yang menjadi bagian dari momentum kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Iluwan, TVRI Jambi melaporkan. Pimpin langsung apel perdana usai Lebaran Idul Fitri, Bupati minta ASN serta para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo kembali bekerja dengan terus meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, inovasi, dan kreativitas. Mengawali kegiatan setelah libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo gelar apel disiplin ASN yang dipimpin Bupati Bungo Mashuri, serta halal bihalal bersama seluruh jajaran ASN, honorer, dan tenaga kontrak di lapangan hijau kantor Bupati Bungo. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, apel disiplin ASN dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Lebaran. Bupati minta ASN serta para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo kembali bekerja dengan terus meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, inovasi, dan kreativitas. Apel atau upacara disiplin PNS atau disiplin ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo, sekaligus juga kita rangkaikan dengan bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, bulan Syawal. Tentu kita memanfaatkan kegiatan ini untuk saling bermaaf-maafan. Usai melaksanakan apel disiplin ASN, Bupati Bungo menyerahkan cindramata kepada ASN yang memasuki purna tugas dengan ditandai penyerahan bingkisan sebagai bentuk penghargaan selama mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Usai melakukan peninjauan pembangunan Islamic Center serta Stadion Suwarna Bumi, Gubernur Jambi Al-Haris optimis pengerjaan 2 mega proyek Tahun Jamak pemerintah Provinsi Jambi dapat selesai tepat waktu. Gubernur Jambi Al-Haris optimis pengerjaan 2 mega proyek Tahun Jamak pemerintah Provinsi Jambi dapat selesai tepat waktu. Gubernur mengatakan pengerjaan pembangunan Islamic Center serta proyek pembangunan Stadion Suwarna Bumi di Pijoan berjalan baik dan sesuai progres yang ditargetkan dengan kualitas pengerjaan yang baik. Diharapkan bangunan ini nantinya dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat. Gubernur meminta para kontraktor untuk memastikan proses pengerjaan pembangunan dapat dilakukan dengan optimal sehingga memberikan hasil yang maksimal. Pemprov Jambi juga akan terus melakukan pengawasan agar proyek-proyek ini selesai sesuai target. Stadion Jambi Suwarna Bumi yang dibangun di lokasi Pijuan ini. Alhamdulillah progresnya cukup baik saya kira. Dan kita berharap memang selesai tepat waktunya nanti. Tentu dengan kualitas pekerjaan yang baik, kemudian juga hasil kerjanya juga baik, sehingga nanti stadion ini ke depan bisa dipersembahkan untuk warga Jambi yang kita cintai. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, progres pembangunan Stadion Suwarna Bumi telah mencapai 52%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya tim gabungan Polresta Jambi dan Satpol PP Kota Jambi mengamankan belasan remaja pada razia pekat. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Saudara, polisi memberikan layanan bagi pemilik SIM yang masa berlakunya habis saat cuti bersama libur Idul Fitri lalu. Pemilik SIM tersebut dapat memperpanjang masa SIM-nya di kepolisian tanpa harus membuat ulang hingga tanggal 20 April mendatang. Polresta Jambi membuka layanan perpanjang masa surat izin mengemudi yang masa berlakunya habis saat libur lebaran tanpa harus membuat ulang. Pemilik SIM yang masa berlakunya habis pada tanggal 8 hingga 15 kemarin dapat mengurus perpanjang masa SIM-nya kembali. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia menjelaskan, berdasarkan instruksi dari Kakor Lantas Mabes Polri, pemilik SIM yang mati di masa tersebut dapat memperpanjang dengan syarat membawa duplikasi KTP, KK, dan SIM yang ingin diperpanjang. Namun hal tersebut hanya berlaku hingga tanggal 20 nanti. Lebih dari tanggal 20, pemilik SIM tersebut harus membuat baru dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Akibat tidak dapat menunjukkan identitas suami istri ke petugas, belasan remaja diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP Jambi. Mereka diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait maraknya aksi penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah Telanaipura, Kota Jambi. Tim gabungan Polresta Jambi dan Satpol PP Kota Jambi menggelar razia penyakit masyarakat di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Razia ini dilakukan terkait adanya laporan masyarakat dugaan tindak asusila di wilayah tersebut. Dari razia tersebut, belasan remaja yang kedapatan di kamar kos-kosan diamankan petugas kepolisian setelah tidak dapat menunjukkan identitas suami istri ke petugas. Setelah dirazia, para remaja ini langsung diamankan ke Polsek Telanaipura Kota Jambi untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Kegiatan kita hari ini, yang pertama perlu saya sampaikan dulu bahwasanya dari kepolisian dari Polresta Jambi bersama dengan Polsek Telanaipura dan dari pemerintah daerah Kota Jambi, dalam hal ini Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Sipang Sipin, mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tempat prostitusi yang konon bermoduskan kos-kosan. Razia pekat ini akan terus ditingkatkan petugas hingga beberapa hari ke depan untuk dapat meminimalisasi terjadinya tindakan penyakit masyarakat di Kota Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sidang kedua kasus pembunuhan santri Raudatul Mujawidin dengan 2 orang terdakwa ditunda. Penundaan disebabkan oleh salah satu majelis hakim yang masih cuti. Persidangan terdakwa kasus pembunuhan almarhum Airul Harahap, seorang santri Raudatul Mujawidin pada Rabu siang 17 April 2024 ditunda. Penundaan sidang yang beragendakan tuntutan tersebut karena salah satu majelis hakim masih cuti. Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebo Sefri Hendra mengatakan untuk sidang kasus pembunuhan Airul Harahap santri Raudatul Mujawidin dengan 2 terdakwa sudah memasuki masa sidang kedua, sedangkan sidang pertama telah digelar dengan agenda pembacaan dakwaan, termasuk mendengarkan keterangan para saksi dan ahli. Tadi sidang yang kedua harusnya tuntutan ditunda untuk minggu depan. Kita sendiri sudah menyiapkan tuntutan untuk ini, terdakwa? Lagi menyiapkan tuntutan. Oh, artinya belum siap juga ya? Alasan tunda apa, Bang? Selain dari nyiapin tuntutan, majelis hakim juga, ketua majelis juga cuti. Dengan ditundanya sidang kedua ini, Pengadilan Negeri Tebo kembali menjadwalkan sidang pada Rabu pekan depan pada 24 April 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Rumah Sakit Royal Prima Jambi masih mangkir dari penyidikan kasus dugaan malpraktik atas tewasnya seorang bayi 15 bulan. Pihak rumah sakit dinilai menghambat proses penyelidikan kasus tersebut. Penyidik Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi masih mengusut dugaan kasus malpraktik di Rumah Sakit Royal Prima.
Kasubit Penmas Bithumas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan pihak rumah sakit belum memenuhi permintaan penyidik. Dari 3 dokter dan 7 orang perawat, penyidik di Treskrimsus Polda Jambi baru dapat memeriksa 1 orang dokter dan 1 orang perawat pada undangan pemeriksaan pertama. Keterangan keduanya belum memenuhi upaya untuk mengungkap kasus tersebut. Sedangkan pada panggilan kedua, tidak satupun dari pihak rumah sakit yang memenuhi panggilan tersebut. Polisi telah menyurati Konsil Kedokteran Indonesia mengenai kasus tersebut. Saat ini, penyidik masih menunggu jawaban dari pihak KKI tersebut. Yang dipanggil itu untuk perawat ada 7 orang, yang dari dokter 3 orang, namun yang saat sekarang ini sudah diambil keterangan baru 2 orang, 1 dari dokter, 1 dari perawat. Sampai saat ini belum, dalam arti kita masih membutuhkan keterangan saksi lainnya. Sebelumnya, kasus dugaan malpraktik terjadi di Rumah Sakit Royal Prima. Seorang bayi 15 bulan bernama Al-Fatih Rizky Ananda meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit tersebut pada Oktober lalu. Ibu korban yang merupakan warga perumahan Villa Ratu Mas, Kelurahan Talangbakung, Palmerah, Kota Jambi, membuat laporan ke polisian. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Hendak menemui temannya yang sudah kenal di media sosial, 2 orang remaja kakak beradik asal Riau terlantar di Kecamatan Tebo Tengah. 2 remaja tersebut kini sudah diamankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tebo untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mengamankan 2 orang remaja yang terlantar di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. 2 orang remaja tersebut bernama Elsa umur 16 tahun dan Wulan 18 tahun. 2 orang remaja terlantar tersebut diketahui merupakan warga Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Asrai mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah mengurus semua kelengkapan administrasi untuk pemulangan 2 orang remaja tersebut. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jambi siap menerima 2 remaja ini untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Sebelumnya, 2 orang remaja yang terlantar ini pergi dari rumah sejak 5 hari lalu dan hendak bertemu temannya di Kabupaten Batanghari yang sudah kenal melalui media sosial selama 4 bulan. Namun, usaha mereka tidak berjalan dengan lancar dan menyebabkan para remaja ini kebingungan hingga sampai di Kabupaten Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.